Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rina Kailasmasari. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Cirebon. Di sini saya akan menyimpulkan dan merefleksikan kegiatan dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 kesimpulan yang saya dapatkan dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran itu memerdekakan. Apa maksudnya? Jadi pembelajaran itu tidak terfokus kepada materi saja, tetapi fokuslah pada sang anak. Jadi sebagai guru itu menghamba kepada sang anak yang diutamakan, kodrat anak, bakat anak. Lalu pembelajaran itu tidak melulu ada di dalam kelas, tetapi pembelajaran itu bisa melalui permainan, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Itu yang saya dapatkan dari pembelajaran itu memerdekakan. Lalu yang kedua adalah pendidikan itu menuntun. Apa maksudnya menuntun? Saya sebagai pendidik atau sebagai guru itu menuntun setiap anak menemukan kodrat dalam dirinya, bakat dan kemampuannya. Caranya bagaimana? Dapat melalui setiap kegiatan pembelajaran yang inovatif, yang kreatif. Lalu juga kita sebagai guru itu harus memanusiakan manusia. Karena dengan kita memanusiakan murid, maka murid pun akan merasa dihargai, mereka akan terbuka dengan kita, akan dekat dengan kita sebagai pendidik, dan pada akhirnya pembelajaran pun akan menyenangkan, membahagiakan anak tersebut. Maka kita sebagai guru sudah bisa menuntunnya, dan kita pun sudah bisa menjadi teladan, karena secara tidak langsung kita sudah memberikan budi pekerti kepada anak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga adalah pendidikan itu menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya gimana? Kita tinggal di daerah yang berbeda-beda. Indonesia itu sangat luas, sangat beragam letaknya. Dan pembelajaran itu mengikuti alam di tempat kita berada. Kalau misalnya saya kebetulan ada di Cirebon, maka saya mengikuti pembelajaran itu mengikuti sosiokultur daerah Cirebon. Jadi anak pun mempunyai nasionalisme terhadap daerahnya tersebut. Bagaimana cara mereka nanti akan mengembangkan daerah tersebut supaya tidak tertinggal. Lalu menyambung juga dengan perubahan zamannya. Tidak mungkin pembelajaran itu seperti zaman dulu terus, yang berfokus zaman kolonial, tapi kita sudah maju ke depan dengan pembelajaran yang saat ini memerdekakan. Itu akan menciptakan anak yang terbuka, yang jujur akan adanya perubahan zaman. Mereka tidak tertinggal dengan gadget, tapi dapat memanfaatkan gadget dengan lebih baik, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Itu kesimpulan yang saya peroleh dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Lalu, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran yang ada di kelas dulunya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, itu guru sangat berperan penting. Jadi tokoh utama yang ada di kelas adalah guru. Itu yang dapat menghidupkan suasana. Dan yang kedua, otomatis suasana pembelajaran pun akan tertib, akan hening, akan diam, karena anak-anaknya disiplin, terfokus pada gurunya. Lalu yang ketiga, hasil akhir kegiatan pembelajaran itu terfokus pada nilai, bukan pada prosesnya. Itu yang saya pelajari. Dan yang keempat adalah karakter dari peserta didik itu sendiri tidak berkembang hanya pada hal tertentu saja, atau mungkin adanya komunikasi antar guru. Jadi hanya anak ini yang terkenal karena kepandaiannya mungkin, atau anak ini yang terkenal karena kelalaiannya mungkin, atau anak ini yang terkenal karena suka terlambat dan lain sebagainya. Jadi karakter untuk setiap anak itu tercipta dari kelakuannya, bukan dari bakat dan kemampuan.
kemampuannya. Itu yang saya percayai terkait dengan pendidikan atau pengajaran sebelum modul 1.1. Lalu bagaimana perubahan pendidikan atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama yaitu pembelajaran di kelas harus berfokus pada anak, bukan pada guru, sehingga kodrat atau bakat setiap anak itu akan muncul dan guru perlu menumbuhkan keterbukaannya untuk mengetahui, mengeksplor apa itu bakat, kemampuan dan anak. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator saja. Lalu yang kedua, perlu adanya asesmen diagnostik yang dilakukan di awal tahun pelajaran atau di awal semester maupun di awal materi pembelajaran. Jadi nanti ada dua asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan setiap anak, untuk mengetahui gaya belajarnya anak, untuk mengetahui minat dan bakat anak. Jadi ada yang visual, ada yang teori atau kinestetik. Nah, itu dari asesmen diagnostik ketahuan. Lalu sebelum materi pun kita mengetahui apa nih kemampuan awal setiap anak. Itu yang perlu digali, jadi tidak terfokus kepada materi saja. Otomatis selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran akan bervariasi. Setiap guru akan meningkatkan kreativitas pembelajarannya, bisa dalam bentuk permainan, bisa dalam bentuk games yang memanfaatkan lingkungan sekitar sesuai dengan hasil dari asesmen diagnostik yang tadi. Dan anak pun otomatis pengerjaan tugas-tugasnya pun akan merasakan kebahagiaan. Tidak hanya pada fokus hasil akhir nilainya saja, tapi pada prosesnya setiap guru bisa akan melakukan penilaian dan anak pun mendapatkan kebahagiaan dari proses pembelajaran tersebut. Itu perilaku yang saya pelajari dari filosofis Ki Hajar Dewantara ini. Nah, sekarang penerapan apa nih yang akan saya lakukan di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut? Yang pertama, saya akan merancang kegiatan pembelajaran secara diferensiasi. Maksudnya diferensiasi gimana? Dari hasil asesmen diagnostik yang sudah didapatkan, maka saya harus membagi kelompok-kelompok sesuai dengan minat dan bakatnya setiap anak. Lalu nanti otomatis pembelajaran pun akan berdiferensiasi kegiatannya. Bagaimana dengan penilaiannya? Otomatis saya akan membuat rubrik penilaian secara formatif untuk mengetahui bagaimana pengetahuan awal seorang anak, lalu bagaimana selanjutnya. Dan pada prosesnya saya bisa mendapatkan penilaian dari rubrik penilaian yang sudah saya buat. Yang didapatkan anak tentunya pasti akan adanya kebahagiaan karena pembelajaran yang kreatif dan diferensiasi sesuai dengan minat dan bakat setiap anak. Tentunya tidak juga merupakan karakter budaya daerah. Dengan kita memanfaatkan lingkungan, dengan kita memanfaatkan daerah sekitar sekolah, kita dapat mengetahui budaya daerah sekitar tersebut. Dan yang terakhir, saya akan mencoba mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan kolaborasi antar pelajaran dengan guru. Saya akan melakukan komunikasi dan kolaborasi untuk proyek peningkatan karakter anak melalui profil pelajar Pancasila. Jadi otomatis karakter anak setiap saat akan terbangun, akan menjadi sebuah kebiasaan, dan pada akhirnya terciptalah anak-anak yang bahagia dengan karakter yang baik-baik dari setiap pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu penerapan yang akan saya lakukan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia.